Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 logika yang terdiri dari rekan saya Muhammad Syafiq dan saya sendiri Nehla Nurul Izzah. Sebelum kita membuka diskusi pada pagi hari kali ini, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imam mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Tanpa berlama-lama dan bertele-tele, kita akan menerangkan tentang tema kita, yaitu definisi macam-macamnya dan aturan membuat definisi logika. Di sini ada beberapa pendapat ahli mengenai definisi itu sendiri. Menurut Hasbullah Bakri dalam bukunya Logika Praktis, Dasar Filsafat dan Sarana Ilmu, definisi adalah pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakupi semua unsur menjadi ciri utama istilah itu sendiri. Menurut W. Puspoprojo EKT Gilarso dalam Logika Ilmu Menalar, dasar-dasar berpikir tertib, logis, kritis, analitis, dialektis, cetakan pertama, Pustaka Grafika, Bandung 1999, halaman 67, berpendapat bahwa definisi adalah perumusan yang singkat, padat, jelas, dan tepat, yang menerangkan apa sebenarnya suatu hal itu, sehingga dapat dengan jelas dimengerti dan dibedakan dari semua hal lain. Menurut Research Nicholas dalam Introduction to Logic, St. Martin's Press, New York 1964, halaman 30, definisi adalah sebuah penjelasan tentang arti sebuah kata, dalam artian luas bahwa penjelasan harus membuat jelas definisi yang dimaksudkan, dan definisi berhubungan dengan kata, bukan benda. Terakhir, sedangkan menurut Solomon Roberts dalam Introduction Philosophy, a Text with Reading, George Harcourt Press, Giovanni Inc., Florida 1985, halaman 234, menyatakan bahwa definisi adalah suatu pernyataan yang memberikan arti pada sebuah kata atau frase. Secara operasional, dari seluruh pendapat para ahli, definisi adalah penyebutan seluruh esensi suatu objek dengan membuang seluruh ciri eksistensinya. Jadi menurut saya definisi pada umumnya dalam logika adalah cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Di sini kita menyimpulkan ciri-ciri definisi itu secara garis besar ada dua. Satu, adanya sesuatu yang didefinisikan yang dikenal dengan definindum. Apa sih definindum itu? Definindum itu adalah unsur, istilah atau kata yang dijabarkan. Lanjut,
Ciri yang kedua, penjelasan yang menjelaskan sesuatu tersebut yang disebut definiens. Apa sih yang disebut definiens gitu kan? Definiens di sini yaitu unsur rangkaian kata maupun frasa atau kalimat yang berfungsi menguraikan pengertian. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Syafiq. Monggo untuk rekan saya Muhammad Syafiq dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nihla. Saya akan melanjutkan presentasi dari penjelasan Mbak Nihla. Di sini selanjutnya itu adalah macam-macam definisi. Secara umum, definisi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, definisi nominal. Yang kedua, definisi real. Definisi nominal atau literal etymology. Definisi ini bukan arti definisi yang sesungguhnya. Ia sangat berlainan dalam kata yang dimaksudkan. Karena itu, kita harus bisa menghindari definisi nominal dalam karya-karya ilmiah. Definisi ini bisa dicari dalam kamus. Contohnya, ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya aturan rumah tangga. Sosiologi berasal dari kata Latin, socius artinya teman atau sahabat, logos artinya ilmu. Yang kedua, definisi real adalah definisi yang memberikan penjelasan tentang peta konsep yang kita maksudkan dengan cara menyebutkan unsur-unsur pokok atau ciri-ciri utama dalam konsep tersebut. Oke, yang selanjutnya, untuk menghindari kesalahan pada pembuatan definisi, setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi atau diketahui dalam membuat definisi. Yang pertama, cari esensi yang disebut tidak boleh berlebihan atau tidak boleh kurang. Lalu, tidak memakai kata yang terulang-ulang. Yang ketiga, tidak memakai perkataan yang terlalu umum ataupun terlalu global. Yang keempat, tidak memakai kata-kata negatif. Dan menurut Hasbullah Bakri menyebutkan bahwa aturan dalam membuat definisi itu, yang pertama adalah definisi dapat dibolak-balik antara konsep dan rumusnya. Jika setelah dibolak-balik tidak ditemukan konsep lain, maka definisi tersebut sudah tepat. Yang kedua, definisi tidak boleh menggunakan kata negatif dengan menggunakan kata tidak ataupun bukan. Yang ketiga, definisi tidak menyebutkan konsep dalam rumusan. Contoh, rumah sakit adalah tempat merawat orang sakit. Yang keempat, definisi tidak menggunakan kata kiasan atau kata-kata yang tidak mengandung arti ganda atau bias. Jadi definisi umumnya logika adalah cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal dan penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu karena logika, seperti yang dijelaskan Mbak Nila tadi di penjelasan pertama tadi. Cukup sekian perwakilan dari kelompok 6. Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.